Ya, pada hari ini kita kedatangan Suzuki Shogun 110, di mana katanya punya motor ini sudah hampir 10 tahun tidak hidup, akan tapi pada saat saya cek apinya ada. Biasanya penyakitnya tidak begitu berat, namun gasnya tidak mau turun, hanya itu saja. Jadi langsung saja kita buka baut daripada filter udaranya, kita lepas dulu pakai obeng plus ya. Kemudian kita ambil kunci 8 atau kunci T atau kunci sejenisnya, kemudian pakai obeng plus lagi untuk membuka baut daripada filternya juga. Kita putar-putar, kemudian kita taruh di bawah kalau sudah lepas. Yang sampingnya juga kita buka, kita tarik selang di samping, kita putar terus, kita tekan penyambung filternya walaupun sedikit seret ya, namun hati-hati nanti ada yang patah. Perlahan-lahan saja, kemudian setelah lepas buang saja. Setelah dibuang, kemudian kita ke samping lagi, kita cari kunci berapa itu ya, kunci 8 ya, namun kuncinya selek kayaknya. Kemudian kita ambil kunci 8 yang satunya lagi. Nah, ini bisa kita putar-putar, putar terus sampai dia lepas, terus diputar sampai lepas. Nah, setelah lepas kita tarik saja pakai tangan ya. Kemudian baunya kita taruh di bawah, karena sebelah kiri bagian kiri, sebelah kanan bagian kanan, untuk mempermudah segala kita pemula. Kemudian kita tarik daripada selang bensinnya, akan tapi serat lengket kita ambil tang untuk melepas kancingan besi tersebut. Kita tarik, kendorkan, kita tarik selangnya, kita dorong pakai obeng. Namun hati-hati nanti patah daripada besi yang menyambung ke selang bensin. Kita dorong saja perlahan ya, pakai perasaan. Bensin yang bocor kita colok pakai obeng agar tidak berjatuhan. Kemudian kita lepas lagi pakai kunci 8 ya, yang daripada intake menyambung ke karbu. Kita tarik, kita buka perlahan-perlahan saja, jangan sampai baunya putus ya, pakai perasaan. Setelah dirasa ada sedikit pergerakan, barulah sedikit dipaksa sambil kita tahan karbunya agar tidak memanting. Takutnya kalau terbanting ada yang isi-isinya lepas gitu, untuk mengantisipasi saja. Nah, kita lepas selang tersebut, kita ambil obeng min lagi, obeng plus ya, kita putar lagi bautnya, kita lepas satu persatu perlahan, kita taruh di bawah, kemudian bautnya kita lepas lagi. Setelah lepas, tapi saya lupa pegang, akhirnya obeng saya terpental sangat jauh ya, begitu kira-kira. Itu sangat tidak efektif teman-teman. Lalu kita ambil sedikit bensinnya untuk mencuci daripada karbu, sedikit saja. Kemudian kita tutup lagi pakai obengnya supaya tidak bocor. Kita ambil tutup botol, kita tutup botolnya kembali, kita buka karbunya pakai obeng plus ya. Baunya kita taruh saja di bawah, karena posisinya gasnya ini tidak mau turun ya, bukan berbeb ataupun awal berbeb atas ya, cuman sekedar tidak mau digas. Nah, permasalahan tidak mau digas itu ialah dari kabel gasnya, dari jarum gasnya ya, itu serat yang masuk ke dalam itu. Nah, sebenarnya itu kita gosok-gosok saja pakai amplas, itu bisa ya. Namun kita selaku mengerjakan sesuatu kendaraan itu, kalau bisa sekalian kerjakan saja yang berdekatan, karena ini kan sudah seperti karbu berdekat. Nah, kemudian kita buka bautnya ya. Namun ini sepertinya agak seret, jangan dipaksa, biarkan di situ saja, tidak berpengaruh juga daripada risiko ya. Nah, kita buka yang kecilnya saja, kita putar-putar. Setelah kita putar, dirasa sudah menaik, kemudian kita tarik pakai tangan, kita letakkan di bawah ya. Nah, kemudian kita ambil penahan apungnya, colok sedikit biar keluar, tarik pakai kuku ya. Angkat apung, hati-hati ya, karena di sini ada jarum yang kecil, nanti keledor. Kemudian kita siram-siram pakai bensin, kita gosok-gosok, karena pada dasarnya tidak perlulah beribut-ribut ya untuk mencuci karbu. Yang penting gosok-gosok, siram-siram, semprot-semprot, selesai urusan. Itu untuk dasarnya, tidak perlulah bertele-tele ya. Yang penting tadi siram-siram, gosok-gosok, semprot-semprot, sudah selesai urusannya. Nah, kemudian kita gosok. Nah, di sini kita amplas ya. Disinilah permasalahan yang gasnya tidak mau turun. Kita amplas sedikit-sedikit, kita amplas, hati-hati nanti terlalu dalam ya, kikisannya bisa menyebabkan oblak. Nah, itu berbahaya. Nah, kita colokkan lagi. Nah, kalau gasnya dirasa masih serat, berarti belum normal, masih tidak mau turun, masih ngamuk gas ya. Ini masih serat ya. Kita ampas lagi dalamnya, gosok-gosok lagi ya, perlahan-perlahan saja pakai perasaan. Kita mekanik itu harus mendahulukan perasaan ya, logika. Kita poles-poles saja sedikit. Jangan sampai terlalu tergerus begitu ya. Nah, kemudian kita siram saja pakai bensin lagi, yang bawahnya juga kita siram pakai bensin lagi supaya terhindar dari adanya kotoran kembali ya. Kemudian kita colokkan lagi. Nah, di sini masih juga terasa serat, walaupun ditekan-tekan juga terasa masih berat ya. Apabila dipaksa, gasnya tetap ngamuk-ngamuk dan tidak mau turun. Nah, kemudian kita siram lagi, kita semprot ya, lubang-lubangnya kita semprot. Semprot setiap ada lubang di situ kita semprot untuk memastikan supaya tidak ada kotoran. Setelah dirasa sudah bersih, disemprot sudah hampir semuanya ya, angin-angin sudah keluar, barulah kita stopkan dulu, kita selesaikan dulu. Kemudian kita taruh di tempat yang bersih, tempat yang tidak ada kotoran lagi. Nah, kemudian kita ambil apungnya, jarumnya kita semprot. Apapun komponen yang ada di bagian situ kita bersihkan semua, kita semprot semua, kita pasang kembali seperti sedia kala. Makanya sekala kita pemula, kalau bisa jangan terlalu terburu-buru kita melatih ingatan ya. Maka perlahan-perlahan saja untuk mengingat. Nanti ada masanya kok dimana kita tidak perlu lagi kita mengerjakan sesuatu sambil mengingat. Nah, kemudian kita kembalikan lagi posisi penahan apungnya ya, kita semprot-semprot lagi, siram bensin kembali ya. Nah, kita semprot, ambil semprot lagi, kita pastiin keluar angin ya, kita teropong pakai mata, dirasa ada lubang kecil yang tembus
berarti sudah bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada kebuntuan. Kemudian kita putar lagi obengnya, kita masukkan sedikit agak kencang, ya sudah, kita semprot lagi, kita untuk memastikan lagi ya agar tidak ada kotoran yang masuk. Kemudian kita ambil daripada lem tribon ya, kita buka tutupnya, kita oleskan di pinggirnya untuk mencegah antisipasi daripada kebocoran. Kita oles-oleskan saja sambil merata, oleskan saja terus, dirasa sudah rata, barulah kita ambil tutupnya kembali, kita siram dulu pakai bensin ya. Setelah bersih, kemudian kita semprot dulu. Setelah kering dalamnya, baru kita pasangkan, kita satukan dengan karbunya, kita masukkan, ya masuk. Setelah dirasa masuk sudah rapi, tinggal kita senter saja lubang untuk pemasangan bautnya. Kemudian bautnya kita taruh daripada tempat semula ya, seperti sedia kala tadinya sebelum dibongkar. Kita pasang. Setelah dipasang 4 bautnya, kemudian kita ambil obeng plus lagi, kita putar terus sampai presisi, akan tapi jangan dahulu dikencangkan ya, jangan dulu dikencangkan, dirapatkan saja. Setelah dirasa rapat, baru nanti kita kencangkan. Kita putar dulu, kita putar yang satunya lagi. Kalau bisa untuk mengencangkannya silang ya, silang, kiri atas kanan bawah, kanan atas kiri bawah, kira-kira begitu ya. Sudah merasa rata, nanti barulah kita kencangkan. Kita kencangkan kembali ya, kita press. Ini kan sudah presisi semua, barulah kita press lebih kencang lagi ya, subsidi seperti angka silang tersebut. Dirasa sudah kencang, sudah rapat, sudah bagus, barulah pemasangan tersebut api gitu. Kita colokkan lagi ya, kita colokkan karbunya. Ini daripada tabung jarumnya, tekan sedikit pakai obeng ya. Tekan sedikit pakai obeng, kemudian kita tutup. Namun jangan dipasang dulu bautnya, kita pastikan dulu mau nggak dia naik turun. Kita tarik gasnya. Ternyata mau naik turunnya, mau dipastikan bahwa ini tidak lagi mengamuk. Setelah sudah pasti, barulah kita pasang bautnya untuk mencegah daripada kerja 2 kali. Makanya saya bilang tadi, kita main santai saja. Nanti ketika ada masanya di mana kita tidak perlu lagi bekerja sambil mengingat. Setelah baut yang satu sudah terpasang, kita pasang lagi baut yang sebelahnya. Setelah bautnya sudah terpasang, barulah kita kencangkan. Setelah kita kencangkan, kita pastikan lagi mau nggak dia turun. Ternyata masih mau, kita ambil lem lagi, kita kasihkan untuk inteknya, kita poleskan lem. Setelah lemnya rata, barulah kita pasang, ambil baut yang jatuh tadi, kita tempel ya. Ditempel. Ketika dirasa sudah pas, barulah kita pasang lagi baut 8 yang kita buka pertama tadi. Kita pasang, kita kencangin, kita putar pakai kunci ya. Namun jangan terlalu dikencangkan dulu, karena di sebelah kan belum dipasang, sehingga tidak ada kebocoran. Setelah di sebelahnya sudah kita kencangkan, barulah di sini kita kencangkan lagi. Namun di sini hanya sekedar untuk dirapatkan saja dulu, jangan dikencangkan ya, kira-kira begitu. Kemudian kita ke sebelah ya, kita cari baut 8 yang satunya lagi. Ini kemudian kita pasang, kita putar, kita pasang terus. Setelah dirasa sudah rapat, langsung saja kita kencangkan untuk yang satunya ini, karena yang di sebelah sananya sudah rapat ya, hanya saja belum kencang. Yang ini kita langsung kita kencangkan saja. Setelah dikencangkan, barulah yang sebelahnya lagi kita kencangkan lagi. Sehingga pemasangannya kecil kemungkinan untuk bocor ya, dan juga kuat. Selang yang tadi kita lepas, kembalikan lagi. Selang minyak yang kita cabut tadi, itu kembalikan lagi. Kita colokkan besi yang pernah pengancing tadi, kita lepas, kita pasang kembali ya, seperti sedia kala sebelum kita obrak-abrik ya. Kemudian filter yang kita lempar tadi ambil kembali ya, kita pasangkan, kita ratakan dulu. Setelah rata, barulah kita masukkan ya. Setelah masuk, kita ambil baut, kita pasang lagi baut yang kita lepas tadi, yang kita taruh di sebelah kanan. Pada saat kita lepas tadi, kita ambil kunci obeng min, obeng plus, kemudian kita putar terus sampai presisi, sampai rapat ya, namun tidak kencang, hanya sekedar rapat saja. Setelah kencang,